Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu hal yang akan terjadi di hidupmu dalam waktu dekat. Nah, di pembacaan ini kita akan general reading, jadi kita tidak pilih kartu, kita akan langsung baca bersama-sama. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, sekarang kita mulai sama-sama. Fokus ke diri ya. Fokus ke diri. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Hal yang terjadi di hidupku dalam waktu dekat. Oke, kembali ya. Tanyakan dalam hati. Hal yang terjadi di hidupku dalam waktu dekat. Oke, bagus sekali. Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Hal yang terjadi di hidupku dalam waktu dekat. Oke, kita akan lihat sama-sama ya. Terus aku akan ambil 3 buah kartu di awal. Kemudian tarotku akan ambil lagi 3 buah kartu ya. Oke, dan kembali 3 buah kartu lagi. Kita punya 9 buah kartu ya. Ini adalah hal yang terjadi di hidup kita dalam waktu dekat. Kita akan lihat ya. Yang pertama ada kartu 10 tongkat. Kartu 10 tongkat sebenarnya adalah sebuah cerita tentang memperbaiki sesuatu yang kurang tepat dalam hidup kita sehingga nantinya langkah ke depan itu bisa lebih baik. Yang namanya memperbaiki ini pasti melelahkan, tapi ini jauh lebih baik daripada mempertahankan sesuatu yang salah. Di sini diceritakan saat Saturnus main ke Sagittarius. Saturnus ini adalah planet yang memberikan limitation atau pembatasan, sedangkan Sagittarius ini adalah zodiak yang melangkah dan berjalan maju, punya rencana jangka panjang, tapi dibatasi oleh Saturnus. Kenapa dibatasi? Karena ada hal-hal yang harus diperbaiki saat ini. Oleh karena itu di kartu ini diceritakan, di kartu 10 tongkat adalah tentang perbaikan. Jadi dalam waktu dekat akan ada perbaikan-perbaikan yang terjadi di hidup kamu. Dimana karena dia berada di lapisan yang pertama, kita bagi tadi menjadi 3 lapisan ya. Berarti ini adalah perubahan yang nyata, yang kelihatan bahwa ada hal-hal yang real dalam hidup kamu yang harus kamu perbaiki. Ini bisa saja mulai pekerjaan kamu, relasi kamu, hubungan kamu, cara kamu memperlakukan hidupmu atau dirimu. Hal-hal yang nyata yang bisa kamu lihat. Jadi ini akan ada perubahan dalam waktu dekat ya. Kemudian yang kedua adalah ini tentang Hangman ya. Hangman ini adalah cerita tentang pengorbanan atau sacrifice. Ada hal-hal dalam hidup kamu, kembali ke yang pertama ya, yang harus diperbaiki dan selama ini perbaikannya kamu tunda. Contoh, pekerjaan yang ditumpuk tidak diselesaikan, problem relasi yang tidak dibereskan, cara memperlakukan uang atau pekerjaan yang tidak diperbaiki, sesuatu yang udah ditunda. Nah nih, ini waktunya diperbaiki dalam waktu dekat ya. Bisnis yang mungkin udah kerasa, mungkin udah nggak gitu oke, tapi tetap dipertahankan. Hubungan yang udah tahu sama-sama rasanya hanya sakit dan kecewa, tapi tetap aja dijalani, tapi nggak ada ujungnya. Nah ini, dalam waktu terdekat akan ada perubahan di sini ya. Kemudian yang terakhir di sini ada kartu Sun ya. Nah ini positif sekali, dia keluar lapisan terakhir ya. Dari 3 kartu dia berada di ujung. Sun ini sesuatu yang membawa sesuatu yang cerah ya. Matahari ini pusat tata surya. Ya, matahari ini bintang dan bintang kita yang terdekat adalah kebetulan matahari, pusat sebuah tata surya. Apa sih yang dibawa oleh matahari? Kejelasan, kejernihan, sesuatu yang terlihat dengan jelas tanpa adanya yang ditutup-tutupi. Nah, dengan kamu bisa memperbaiki dirimu dan hidupmu dalam waktu dekat, hal-hal yang selama ini kamu rasa nggak tahu arahnya mau kemana, atau mungkin nggak jelas, nah ini akan jadi jelas, akan jadi baik. Kamu akan bisa melangkah hidup dengan lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena semuanya jelas dan nggak perlu bohong ataupun nggak perlu nutupin apa-apa ya. Kita akan lihat ke lapisan yang lebih dalam lagi ya. Kalau tadi perubahan yang masih di luar, ini perubahan mulai mengarah ke dalam diri kamu ya. Ini bisa jadi perubahan pola pikir, mindset. Nah, itu ada di sini nanti. Pertama ada kartu 7 pedang. 7 pedang ini sebenarnya adalah sebuah kisah ya, dimana kalau kita mau maju tapi kita nolehnya ke belakang ya kita nggak bisa maju. Kalau kita pengen ngelangkah tapi kita bawa masa lalu kita nggak bisa maju. Moon yang lagi main ke Aquarius. Moon datang ini membawa kita untuk bisa lebih ekspresi. Sedangkan di Aquarius di sini ini tentang sesuatu yang jernih, sesuatu yang cerdas, sesuatu yang pintar, sesuatu yang memang dilakukan untuk sebuah kemajuan.
Nah di sini diri kamu yang terdalam, akhirnya kadangkala pikiran-pikiran kamu, diri kamu yang terdalam, ketakutan kamu, kekhawatiran kamu membuat kamu takut untuk melangkah maju. Nah di sini saatnya, kalau memang mau move on ya move on. Yang lalu nggak usah dibawa-bawa sama sekali. Cerita lama dicukupkan, drama lama sudah selesai. Kita nggak bisa maju kalau kita masih nolehnya ke belakang. Nah kartu ini bercerita tentang hal-hal seperti itu ya. Kemudian di tengah ada kartu King of Wands. Kartu King of Wands ini sebenarnya bercerita bagaimana kamu memberikan sebuah keputusan yang tegas untuk diri kamu. Ingat, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kamu. Kalau kamu sudah mengambil sebuah keputusan, maka tidak ada yang namanya menoleh ke belakang. Apalagi menoleh ke belakang untuk mengais-ngais masa lalu, ini udah gak ada. Tapi lakukan yang untuk sekarang. Terakhir ada Capricorn ya di sini, yaitu kartu Devil. Devil ini cerita negatif. Cerita negatif tuh gak selalu kaitannya sama iblis. Kadang sering kalian dikatakan iblis yang paling kuat tuh gak jauh di luar sana. Tapi ketakutan di mana yang ada di dalam diri kamu. Kekhawatiran kamu untuk tidak mau berubah. Ketakutan kamu yang mengekang kamu dan akhirnya gak bisa maju dengan baik. Perasaan takut ditinggalkan, takut kecewa, takut gak berhasil, takut gagal, hal-hal seperti itu. Jika tadi lapisan pertama ini ada yang ada di luar diri, yang ini ada yang ada di tengah atau ada di dalam diri kamu. Jadi cerita-cerita di sini ini adalah halangan-halangan kamu yang berasal dari pikiran kamu. Jadi dalam waktu dekat ini akan ada masa-masa kamu diuji apakah kamu sudah move on atau belum. Jangan izinkan ketakutan kamu ini menghalangi kamu untuk benar-benar maju. Lampaui itu. Yang bisa melampaui diri kamu bukan orang lain, tapi diri kamu dan keputusan mutlak yang sudah kamu buat di dalam diri kamu yang terdalam. Dan masa-masa ujian ini akan hadir sebentar lagi. Jika tadi di sini ada beberapa perubahan luar, tapi perubahan dalam kamu jauh lebih keras ya. Karena dalam waktu dekat ini iblis dalam diri kamu akan menguji kamu lagi, membuat kamu terikat lagi, entah ini dalam masalah pekerjaan ataupun hubungan, ataupun hal-hal yang selama ini kamu pengen maju tapi kamu gak berhasil maju. Dalam waktu dekat ada kesempatan lampaui ini ya. Kita akan lihat yang terdalam ya. Ini berkaitan dengan sisi terdalam kamu, dengan jiwa kamu, hal-hal yang terjadi dalam waktu dekat yang berkaitan tentang hal-hal ini. Yang pertama adalah kartu 7 cup ya. 7 cup ini adalah tentang Venus yang lagi di Scorpio, yang berada di dekan 3 ya. Ini tentang ilusi. Jadi dalam kartu 7 cup ada hal-hal dalam pikiran kamu yang kamu harapkan dan sebenarnya kamu tahu betul ya itu nggak nyata. Tapi kamu mau berusaha menganggap itu adalah suatu hal yang nyata. Akhirnya kamu terlalut dalam imajinasi kamu, dalam hayalan kamu. Baik itu tentang pekerjaan atau relasi atau kehidupan ini. Sekarang sadar. Kamu tahu betul bahwa itu tidak nyata. Jadi jangan paksakan dan anggap itu sebuah realita atau kenyataan. Kalau kamu tahu kamu banyak memandang kehidupan ini dari sudut pandang yang tidak nyata, maka perbaiki. Jangan membawa ketidaknyataan ini, kamu bawa ke dalam realita. Kamu sudah tahu salah, kamu sudah tahu ini tidak tepat, tapi kamu anggap ya sudah, kamu memberikan sebuah alasan pembenaran untuk ini jadi benar. Termasuk juga ada hal-hal yang sebenarnya kamu tidak pahami atau tidak kamu miliki dalam diri kamu, tapi kamu anggap kamu punya. Ini jangan. Belajar lebih jernih, belajar lebih tidak terlalut dalam ilusi atau imajinasi pikiran kamu ya. Yang kedua ada kartu 8 pentakel ya. 8 pentakel ini tentang bekerja keras. Hal yang terjadi dalam waktu dekat berkaitan dengan jiwa kamu. Inilah kartu 8 pentakel. Jiwa kamu tahu untuk bisa keluar dari ilusi kamu benar-benar harus sejernih-jernihnya. Sun yang lagi sedang berada di Virgo, di mana ini ada di dekan 1 ya. Jadi dekan 1 Virgo ini adalah Sun yang sedang ada di Virgo. Ada kesempatan jika kamu mau melepaskan diri dari ilusi pikiran kamu, dalam waktu dekat ada peristiwa yang bisa membuat kamu aware atau sadar. Kedatangan matahari membawa kebaikan, kedatangan matahari membawa kejernihan dalam pikiran kamu. Sehingga kamu gak terbawa halusinasi, ilusi atau imajinasi dalam pikiran kamu. Dan yang terakhir, nah di sini ada kartu Chariot ya. Chariot ini terkait dengan Cancer, baik Canceriar ataupun Chariot. Ini mereka adalah orang-orang sebenarnya yang punya intuisi tajam, memiliki pola pikir yang jernih, memiliki kemampuan yang luar biasa khususnya dalam kekuatan jiwa. Tapi sementara waktu lalu, kamu dibutakan oleh imajinasi atau ilusi kamu atau ketakutan kamu. Saat kamu bisa lepas dalam waktu dekat ini, hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan intuisi kamu ini akan bangkit dengan sangat luar biasa baik. Dengan syarat kamu udah lepas dari hal-hal yang seperti ini. Ilusi-ilusi yang baik kamu yang ciptakan sendiri, ataupun mungkin diciptakan oleh persepsi ataupun masukan-masukan kurang tepat dari lingkungan kamu, orang-orang sekeliling kamu, ataupun apa yang pernah kamu pelajari
yang udah jelas-jelas itu bukan sesuatu yang real atau bukan sesuatu yang nyata ya. Oke, sampai di sini pembacaan di video ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.